Hello Technolovers, siapa yang tidak tahu Habib Bahar? Ternyata ulama kontroversial ini memiliki sejumlah mobil mewah. Mobil mewah yang merupakan salah satu koleksi Habib Bahar ternyata bernilai miliaran rupiah. Waduh, setelah viral kemarin Ustadz Mansur dengan rumah miliarannya, kini terkuak salah satu penceramah yang juga kaya raya ya. Lantas, seperti apa sosok Habib Bahar dan seberapa kayakah beliau? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Diketahui mobil mewah yang merupakan salah satu koleksi Habib Bahar ternyata bernilai miliaran rupiah. Di antara mobil mewah yang dimiliki Habib Bahar termasuk Toyota Alphard, Mercedes-Benz E-Class, Mazda MX-5, Toyota Land Cruiser Cygnus, Mitsubishi Pajero, dan Ferrari berwarna emas. Habib juga sering memasang plat nomor khusus pada mobil mewah seperti B4HR dan B111 Ali. Selain itu, ia melengkapi mobil mewahnya dengan aksesoris Maserati. Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti berapa banyak harta Habib Bahar, tetapi diperkirakan harta Habib mencapai miliaran loh, gengs. Jadi, kira-kira nih dari mana Habib Bahar mendapatkan uang untuk memiliki koleksi mobil mewah? Seperti yang diketahui, orang yang memiliki nama Habib Bahar bin Smith memiliki pondok pesantren Tajul Alawiyin yang terletak di daerah Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sebagai pemilik pondok pesantren, sudah tentu ia memiliki penghasilan yang cukup berlimpah. Selain itu, Habib Bahar sering menjalankan berbagai bisnis. Habib memiliki bisnis air doa dan toko sembako di wilayah Bogor. Lantas, seperti apa sosok Bahar ini? Mari kita lihat profilnya. Habib Bahar bin Smith adalah seorang intelektual dan penceramah yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara, yang lahir pada 23 Juli 1985. Habib Bahar adalah pendiri dan pemimpin LSM Majelis Pembela Rasulullah yang memiliki cabang di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Selain itu, dia adalah pendiri paguyuban yang dikenal sebagai Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Kabupaten Bogor. Bahar bin Smith adalah anak pertama dari 7 bersaudara yang dilahirkan di Manado, Sulawesi Utara. Dia berasal dari keluarga Alawiyin Arab Hadrami bermarga Al bin Smith. Ayahnya bernama Sayyid Ali bin Alwi bin Smith, dan ibunya bernama Isnawati Ali berasal dari Minahasa Tenggara. Bahar menikahi Syarifah bermarga Al-Balgaits bernama Fadlan Faisal Balgait pada tahun 2009. Sejak tahun 2007, Habib Bahar bertanggung jawab sebagai pendiri dan pemimpin LSM Majelis Pembela Rasulullah. Kantor Majelis Pembela Rasulullah berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sementara ratusan pengikut Bahar tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan, Pasanggerahan, Jakarta Selatan, dan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar dan anggota Majelis Pembela Rasulullah sering melakukan razia dan penutupan paksa di tempat hiburan di Jakarta. Pada bulan Ramadan tahun 2012, dia menggerakkan sekitar 150 orang dari Majelis Pembela Rasulullah untuk melakukan razia di kafe di Mos Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Ini adalah aksinya yang paling terkenal. Dia melakukan ini karena dia percaya kafe The Mos adalah tempat prostitusi. Setelah itu, dia menutup paksa kafe tersebut dan meminta tempat tersebut ditutup selama bulan Ramadan. Di daerah Pabuaran, Kemang, Bogor, terdapat paguyuban yang disebut Pondok Pesantren Tajul Alawiyin yang didirikan oleh Habib Bahar. Dia juga dikenal dekat dengan organisasi Islam yang didirikan oleh Muhammad Rizik Syihab, Front Pembela Islam yang dilarang. Selain Rizik Syihab, Bahar juga merupakan penggerak utama berbagai aksi bela Islam yang menuntut agar Basuki Cahayapurnama dihukum atas pernyataannya yang menghina Islam. Nah, kan tadi di awal aku sebutkan nih kalau sosok ini adalah penceramah. Nah, Bahar ini sering berdakwah di berbagai peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia sering bersikap keras dan terkesan berseberangan dengan barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama, dan dia selalu didampingi dan diawasi ketat oleh Front Pembela Islam selama setiap ceramahnya. Namun, terkadang dia didampingi dan diawasi oleh barisan Ansor Serbaguna saat berdakwah di tempat-tempat di mana masyarakatnya berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, seperti saat ia berdakwah di Pondok Pesantren Modern Al-Husaini di Tangerang Selatan yang dipimpin oleh Habib Ali. Tapi ada yang menarik dari aktivitas dakwah-dakwahnya loh. Habib diketahui sering membuat kontroversi dalam setiap aktivitas dakwah-dakwahnya. Ceramah mengenai PDIP. Kontroversi pertamanya adalah ketika dalam ceramahnya, Bahar sering menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai induk Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Pernyataan Bahar tersebut dikritik oleh pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia atau PP Bamusi, organisasi sayap Islam PDIP. Bamusi menyindir bahwa Bahar tidak banyak membaca dan membaca literatur, dan tuduhannya terhadap PDIP tanpa tabayun telah menjadi fitnah dan merusak reputasinya sebagai penceramah agama. Ceramah mengenai Jokowi. Lalu, video pidato Bahar pernah viral di media sosial pada akhir November 2018 lalu, di mana Bahar menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anggota PDIP, adalah pengkhianat negara dan rakyat di tengah-tengah pemilihan Presiden 2019 yang sedang berlangsung. Selain itu, dia memanggil Jokowi sebagai banci dan meminta jamaah untuk membuka celananya agar darah menstruasi dapat dilihat di dalamnya. Selanjutnya, Bahar menuduh Jokowi hanya mensejahterakan orang non-muslim, orang Tionghoa Indonesia, dan perusahaan-perusahaan barat, serta memperbudak orang-orang asli Indonesia. Selain itu, dia menyalahkan jamaah atas kegagalan Prabowo Subianto, calon presiden yang didukung oleh FPI dalam pemilihan presiden sebelumnya. Atas dugaan ujaran kebencian, Bahar kemudian dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Ahmad Baidowi dan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko juga mengecam Bahar. Meskipun demikian, organisasi seperti Persaudaraan Alumni 212 dan Fadlizon, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, mendukung Prabowo. Penganiayaan anak. Dan yang paling parah nih, Bahar pernah dilaporkan ke polisi atas penganiayaan terhadap 2 remaja pada 5 Desember 2018. Di mana pada hari Sabtu 1 Desember 2018, kedua korban dijemput paksa dari rumah masing-masing oleh orang-orang atas suruhan Bahar bin Smith dengan 2 mobil. Pada sebuah acara di Bali 29 November 2018, kedua korban berpura-pura sebagai Bahar bin Smith. Akibatnya, penjemputan tersebut dilakukan. Pondok pesantren Tajul Alawiyin yang terletak di Kampung Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian mengangkat kedua korban. Di lokasi tersebut, Bahar bin Smith meminta kedua korban untuk dipukuli secara brutal dan bergantian. Penganiayaan itu direkam menggunakan telepon seluler dan diunggah ke YouTube. Rekaman ini kemudian digunakan oleh polisi sebagai bukti. Korban babak belur dengan luka memar di wajahnya dan banyak darah saat direkam. Bahar kemudian didakwa berdasarkan pasal 170 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 333 KUHP, dan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Waduh, ada-ada aja ya sosok satu ini. Gimana menurut kalian?